Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau berlimpah dengan kasih setia. Kami bersyukur kami boleh ada hari ini adalah karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berada di hadirat-Mu, menikmati kekayaan dan kemuliaan-Mu. Layakkan kami semuanya Tuhan. Kudus dan tahirkan setiap kehidupan kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya, menyenangkan hati-Mu hari ini. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, operator singer, pakai dengan kuasa-Mu. Demikian juga pelayan kolektan merapi Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan berkarya Engkau di tengah-tengah kami, lewat lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh rasakan kasih Tuhan, perhatian Tuhan yang begitu indah, yang sangat kami butuhkan Tuhan. Berkala Engkau Tuhan, nyata firman-Mu melawat kami semuanya hari ini. Engkau menolong kami untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh memandang keajaiban-keajaiban dari firman Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau tolong untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Tuhan menolong lingkungan kami ini juga. Engkau berkati Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami hari ini untuk memberkati lingkungan kami ini. Juga gereja-gereja yang beribadah bersamaan dengan kami. Engkau juga berkati seperti Tuhan memberkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau hadir hari ini Tuhan. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang mau mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya di dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar, lenyaplah oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bagi-Mu saja kemuliaan dan hormat, kebesaran dan keagungan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami silakan dulu. Haleluya. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setianya yang senantiasa ditunjukkan bagi kita. Dan hari ini oleh kasih-Nya juga kita boleh berada di hadirat-Nya untuk menikmati kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Tangga pujian kita bersama keluarga.
kami Engkau segalanya. Gelombang hariku coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat mengerti kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Coba teriakan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, kau bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat mengerti kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Puji syukur, kita bersyukur kalau seisi rumah kita boleh beribadah kepada Allah. Tuhan mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, masih kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri dengan bersukacita kita angkat pujian ini. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah pasti keselamatan. Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nissi, pasti keselamatan. Yehova Shalom, Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nissi, pasti keselamatan. Yehova Shalom, Teriakan dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah pasti keselamatan. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nissi, pasti keselamatan. Yehova Shalom, Kumandang bersama Yesus Tuhan. Kumandang di dalam kebenaran. Kumandang atas segala sekat. Haleluya, haleluya. Kumandang bersama Yesus Tuhan. Kumandang di dalam kebenaran. Kumandang atas segala sekat. Haleluya, haleluya. Kumandang, Haleluya. haleluya, dia bangkit. Haleluya,
ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Silakan dulu. Haleluya. Sungguh Tuhan memberikan kepastian kepada kita. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, supaya dia di mana dia berada kita pun boleh berada. Puji Tuhan, masih tangkap pujian kita. Kalau bunyi sangkakala. Haleluya. Zaman ini lalu pada hari kiamat, dalam sangkakala Allah bunyilah, dalam para tembusnya berkeliling kata, dalam namaku dipanggil Tuhan. Dalam bunyi sangkakala, dalam bunyi sangkakala, dalam bunyi sangkakala, dalam bunyi sangkakala Tuhan. Pada hari yang mulia itu semua sama, bertemani dalam tempat yang tenang, oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau namaku dipanggil ku ada. Inilah perjuangan kita sementara di bumi ini. Kita boleh setia beribadah dalam pergumulan, dalam perjuangan, dalam kesukaran. Kita berjuang agar nama kita dipanggil Tuhan saat Dia datang. Kita boleh bersama Dia di awal bermain dalam kemuliaannya. Puji Tuhan, kami buka ruang kesaksian bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Kami persilakan tangkap pujian kita, Dia Raja.
Ya
Haleluya. Puji Tuhan, suatu pujian yang sungguh indah, suatu pujian yang boleh mengingatkan kita bahwa kita sangat memerlukan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita ini, menolong kita terlebih di akhir zaman, segala kesukaran, pergumulan, tantangan, pencobaan. Dia berikan kita kemenangan, dan kita akan berikan persembahan kita pada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat kasih-Mu yang besar. Engkau Tuhan memelihara hidup kami, membela, melindungi kami Tuhan. Sampai hari ini kami terpelihara karena Engkau menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Dan senantiasa kami bersukacita di hadapan-Mu. Pada minggu pagi hari ini kami datang untuk beribadah kepadamu, memuji-puji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah persembahkan puji-pujian kami biarlah merupakan dupa yang berharum di hadirat-Mu. Dan kami juga membawa persembahan-persembahan kami. Engkau juga menolong kami Tuhan. Persembahan kami ini juga boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita. Tuhan selalu menolongku. Kita berikan persembahan. Musim akan selalu berganti. Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya kembali dari atas, musim akan selalu berganti.
Haleluya. Dan tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Saya undang kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita buka hati kita, kita angkat pujian kita. Katakan, ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati. Sekali lagi, haleluya. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, Amin Tuhan. hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi. Sekali lagi dengan sungguh kau. Hatiku mengasihimu, Amin Tuhan. Haleluya. hatiku Engkau sudah mengasihi kami. mengasihimu, Haleluya. Haleluya. hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Engkau mengasihi kami Tuhan. Bukan saat baik kami Engkau mengasihi kami, saat kami berdosa
Di sanalah Engkau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, mengampuni segala dosa kami, menyucikan kami, dan membentuk kami Tuhan, sehingga hidup kami lebih baik, menyenangkan-Mu. Itu kerinduan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, jika pada pagi siang hari ini kami berada di hadirat-Mu, semua karena kebaikan-Mu, karena pengorbanan-Mu. Biarlah semakin hari kami disucikan oleh firman-Mu. Biar kami setiap hari dikuduskan, sampai satu saat kami akan segambar dengan Engkau Tuhan untuk menjadi mempelai-Mu. Kami bersyukur hari-hari yang Engkau berikan bagi kami. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh ada di hadirat-Mu pada siang hari ini. Engkau yang layak kami puja, Engkau yang layak kami sembah. Pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu. Kami akan menerima firman-Mu, urapi kami semua Tuhan. Dengan urapan Roh Kuduslah kami boleh mengerti, kami boleh percaya, sampai kami boleh mempraktekkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sadar kuasa iblis mengganggu kami saat kami menerima firman-Mu. Itulah sebabnya kami tolak kuasa iblis, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat melindungi kami, memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Penuh damai sejahtera, ketenangan berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus memimpin kita saudara-saudara siang hari ini. Dengan tubuh yang sehat Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita ada di hadirat Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan, membawa hidup kita, mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan-Nya saudara-saudara sekalian. Biarlah kita bersyukur membawa hidup kita saudara-saudara sekalian. Hari ini masih kita melanjutkan firman pengajaran yang sudah kita pelajari di hari-hari yang lalu. Hari ini masih kita melanjutkannya saudara-saudara sekalian, yaitu masih dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Ya, jemaat Filipi ini saudara-saudara juga mengalami pembentukan sebagaimana Rasul Paulus dibentuk bagaikan bentuk menjadi pelita. Jemaat Filipi juga selalu dibentuk saudara-saudara sekalian, hingga satu saat jemaat Filipi ini akan bersinar saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita memasuki di pasal yang ketiga. Saudara temukan di Alkitab saudara, Filipi pasal yang ketiga, ya, yaitu ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara temukan sama-sama. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-17 sampai 21. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan,
Saudara-saudara sekalian, setelah di pasal 3 ini Rasul Paulus mengingatkan sidang jemaat di Filipi agar hati-hati terhadap 3 hal, terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja jahat, dan juga terhadap penyunat palsu. Lalu 3 hal juga yang harus dipertahankan, saudara-saudara, yaitu harus mempertahankan beribadah oleh Roh Kudus. Ya, itu yang pertama yang harus dipertahankan. Yang kedua, harus bermegah di dalam Kristus. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga yang harus dipertahankan adalah tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Lalu sekarang dia ingin memberikan teladan. Ya, jadi Rasul Paulus tidak hanya menyuruh hati-hati, tidak hanya menyuruh untuk mempertahankan 3 hal, lalu dia memberikan teladan kepada sidang jemaat. Makanya di ayat ini dikatakan, ayat 17, saya ulangi, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya, menjadi teladan, saudara-saudara. Tentu Rasul Paulus sudah menjadi teladan bagaimana dia hati-hati terhadap 3 hal ini, bagaimana dia mempertahankan 3 hal ini, saudara-saudara sekalian. Nah, siang hari ini inilah yang akan kita perhatikan, saudara-saudara. Ya, ikutilah teladanku. Ya, tidak sembarangan menjadi teladan kita. Kenapa Rasul Paulus sampai berani berkata, ikutilah teladanku? Ya, karena Rasul Paulus sudah meneladani Kristus. Jadi kalau kita meladani seseorang, jangan teladani asal begitu saja. Karena Rasul Paulus sudah meneladani Kristus, sudah mencontoh Kristus. Ya, dan kita pun tidak sembarangan. Kita seringkali teladan kita orang-orang hebat, oh dia berhasil, dia pandai, dia kaya, lalu kita teladani. Nah, ini teladanan yang salah. Teladan yang benar adalah ketika seseorang itu sudah meneladani Kristus, sudah mencontoh Kristus secara pribadi, dalam praktek hidupnya sehari-hari sudah meneladani Kristus. Nah, itulah teladan kita. Kita kan seringkali kehilangan teladan. Ya, kita lihat seorang kalau sudah kaya, kita contoh gimana, padahal nggak jelas dari mana itu kayanya. Ya, seorang pintar hebat, ya kita lihat gimana ini. Jangan sembarangan kita meneladani. Nah, sekarang kita lihat kalau Rasul Paulus membilang, teladanilah saya dan teman-teman saya yang sudah menjadi teladan bagimu. Pertama, karena Rasul Paulus sudah meneladani Kristus, sudah mencontoh Kristus. Karena Kristuslah teladan yang harus kita ikuti. Kenapa Kristus harus kita teladani? Di dunia ini kita lihat bagaimana praktek hidupnya, bagaimana mengampuni, ya, bagaimana hidup di dalam kesucian, bagaimana hidup mengasihi. Itulah ditunjukkan Kristus selama dia ada di dunia, dan ini contoh kita, saudara-saudara. Ya, kita baca dulu 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11. Saudara temukan 1 Korintus pasal yang ke-11. Ya, kita akan baca. Jadi Rasul Paulus berani mengatakan, teladanilah aku karena dia sudah meneladani Kristus. Ya, 1 Korintus 11. Ya, ayat yang pertama, saudara perhatikan. Ya, atau sama-sama kita baca singkat saja ayatnya ini, ayat 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi dia ikuti teladan Kristus, dia ikuti sikap hidupnya, perjalanan hidupnya. Karena dia sudah mengikuti perjalanan Kristus, gaya hidup Kristus, bahkan dia juga belajar untuk mengajak jemaat Filipi untuk belajar dari teladan Kristus, saudara-saudara. Ini yang pertama. Kenapa Rasul Paulus berani mengatakan teladanilah aku? Karena dia sudah meneladani, mengikuti teladan Kristus. Ya, yang kedua, kenapa dia sebutkan saudara-saudara teladanilah aku? Karena melihat sidang jemaat Filipi sudah kehilangan teladan.
Ya, sudah meneladani yang lain, saudara-saudara. Ya, di ayat Filipi tadi berkata banyak orang sudah tidak lagi meneladani Kristus, ya, tetapi justru menjadi seteru salib Kristus, bertolak belakang dengan Kristus. Dia singkirkan Kristus dan dia cari teladan yang lain yang bukan Kristus. Balik lagi kita ke Filipi pasal yang ketiga tadi. Jadi saudara-saudara, hidup kita jangan kehilangan teladan. Ya, kalau kita kehilangan teladan, nasib kita akan lebih buruk, saudara-saudara ya. Coba yang saya katakan lagi, karena ayat yang ke-18 demikian. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya, jadi melihat sidang jemaat Filipina sudah kehilangan teladan. Dia teladani di dunia, teladani orang-orang yang menurut dunia ini sudah sukses, sudah berhasil. Inilah menjadi teladan kita. Padahal orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat bukan lagi meneladani Kristus, tetapi justru menjadi seteru salib Kristus. Nah, mari saudara, kalau sudah menjadi seteru salib Kristus, sudah ayat membilang akhir hidupnya nanti nampak. Sekarang masih belum. Kita kan seringkali begini, oh dia gak neladani Kristus, tapi berhasil, tapi hebat. Memang belum, tapi akhir hidupnya, akhirnya nanti yang nampak. Saya selalu bilang, bukan sekarang ini menentukan, akhirnya nanti menentukan. Kita lihat orang-orang, oh dia gini, dia gini. Ya, kita lihat, oh akhirnya rupanya begini, akhirnya gagal. Coba kita lihat akhir hidup mereka ini. Kalau bukan meneladani Kristus, akhir hidupnya binasa. Ayat yang ke-19, ayat 19 demikian. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kesudahan mereka itu, akhir hidup mereka adalah binasa. Jadi kalau bukan kita meneladani Kristus, boleh sukses di dunia, boleh hebat, boleh macam-macam, tapi akhirnya nanti kita tampak, oh dia akhir hidupnya binasa. Ya. Sementara kalau kita meneladani Kristus, berbeda akhir hidup kita. Akhir hidup kita adalah kita berada di sorga, karena kewarganegara kita ke sorga. Dilanjutkan ayat 20. Akhir hidup orang yang meneladani Kristus, itu ayat 20. Ya, jadi jelas berbeda. Kalau bukan kita meneladani Kristus, akhir hidupnya binasa, saudara-saudara. Tapi kalau kita meneladani Kristus, berakhir kita dari dunia ini, kita masuk ke dalam kerajaan sorga, karena warga negara kita di sorga. Saya baca, ini akhir hidup orang yang meneladani Kristus, ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. 21 baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi berbeda, sungguh berbeda. Ya, kita selalu gagal kita meneladani. Ya, sering kita anggap meneladani Kristus susah kok. Ya, tapi kita harus belajar, saudara-saudara, meneladani Kristus. Ya, banyak kita belajar dari teladan Kristus, saudara-saudara sekalian. Ya, ada 5 hal kita dalam meneladani Kristus, dicatat saja atau saya sebutkan saja. Pertama, teladan dalam penderitaan. Ya, banyak orang menderita tapi nggak menjadi contoh, nggak menjadi teladan. Kita kan melihat, oh dia menderita, tapi nggak bisa kita teladani penderitaannya. Kristus menjadi teladan dalam penderitaan. Ya, dan Rasul Paulus pun menjadi teladan dalam penderitaannya. Dia di penjara bisa berdoa. Sudah di penjara masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sampai Tuhan lepaskan dia dari belenggu, dari penjara itu, sampai orang bisa bertobat. Nah, inilah teladan penderitaan. Ya, kita menderita tapi kita bisa berdoa. Orang yang membuat kita menderita bisa bertobat. Itulah penderitaan yang harus kita teladani.
Kita seringkali berbalik, kita menderita, kita berdosa, orang lain berdosa, dan sama-sama masuk neraka. Kalau Kristus menjadi teladan dalam penderitaannya, dia menderita, dia pikul segala dosa kita. Kita diselamatkan, kita masuk surga. Bahkan dia yang sudah menderita itu, Filipi berkata, kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Penderitaan jadi teladan. Ya, kita bisa menjadi teladan. Mungkin kita menderita, orang tua menderita, anak-anak kita bisa jadi teladan. Iya ya, bapak saya juga menderita dulu. Tapi hal yang kita lihat dalam penderitaan orang tua kita, nggak berdosa, ya, nggak berbuat jahat, nggak mencuri, nggak menipu. Menderita tapi dia belajar berdoa, berserah, berharap kepada Tuhan. Anak-anak kita ketika menderita juga akan tabah. Kita kan anak-anak kita kehilangan teladan. Kita menderita, kita berbuat dosa, banyak sekali dosa. Ya, nah inilah penderitaan yang gak bisa diteladani. Ya, dan Yesus, teladan pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah teladan penderitaan. Jangan ajar anak-anak kita kemewahan. Jangan ajar anak-anak kita berpoya-poya. Segalanya kita berikan. Kita yang salah. Ya, karena Kristus ajari pelajaran teladan pertama yang Tuhan berikan adalah penderitaan. Banyak orang berhasil dari penderitaan. Pahlawan-pahlawan itu semua keluar dari penderitaan, dilatih menderita, menjadi seorang yang hebat. Gak pernah orang berhasil dilatih dari kemewahan, hancur pada harinya. Tapi kalau dilatih, diajar dalam penderitaan, hasilnya dia akan menjadi baik. Coba kita lihat 1 Petrus pasal yang kedua. Kristus menjadi teladan, dan Rasul Paulus pelajari itu. Dia pelajari, wah Yesus menderita tapi tidak berdosa. Yesus menderita kok bisa jadi berkat. Yesus menderita kok banyak berdoa setiap pagi, setiap hal, setiap dia menderita, dibawa penderitaannya di dalam doa. Coba saudara-saudara, 1 Petrus, temukan dulu ayatnya ya. 1 Petrus pasal yang kedua. Kita baca bersama-sama ini, saudara-saudara. Jadi jangan salah kita. Mendidik anak jangan salah, membawa rumah tangga jangan salah. Jangan pernah iming-imingkan kita menikah nanti mewah. Setiap rumah tangga harus menghadapi teladan pertama, teladan penderitaan. Ada orang menganggap tuh ketika menikah aku nanti, bahasa sekarang, jatuh di bantal saja. Semua sudah siap, semua siap, suaminya siapkan semua. Aduh, akhirnya menderita saudara-saudara, karena tidak melihat teladan yang tepat. 1 Petrus saya sebutkan tadi pasal 2 ya, kita baca saudara-saudara sekalian. Ya, ayat mana ini? 1 Petrus 2 ayat 21. Ya, kita baca sama-sama saudara-saudara sekalian ya. 1 Petrus 2 ayat 21. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan penderitaan. Sangat salah kalau kita datang kepada Yesus teladannya kemewahan, maka segala macam kita upayakan. Banyak anak Tuhan, teladan yang diikuti teladan Yesus, teladan mewah. Saya ke gereja harus lengkap semua, punya ini, punya itu. Bahkan ada orang mengajari kalau kau mau melayani Tuhan harus lengkap semua. Pakai ini, pakai, bukan. Gagal, saudara. Bukan itu teladan pertama. Teladan pertama adalah penderitaan. Ya, makanya saya selalu ulang, salah kita kalau membawa anak kita, membawa keluarga kita tidak teladan dalam penderitaan. Kan kita tengok anak-anak orang hebat akhirnya masuk penjara. Anak-anak orang fasilitas semua akhirnya narkoba. Anak-anak yang semua menurut segala fasilitasnya bisa ada, ujung-ujungnya susah, jadi peminta-minta. Orang tuanya hebat,
tapi salah mendidiknya, salah memberikan teladan. Saya selalu ulang-ulangi dan saya praktekkan itu dalam mendidik keluarga saya, mendidik anak-anak saya. Anak-anak saya bisa bersaksi, bisa melihat, iya, Bapak saya mengajari kami dalam teladan Kristus. Karena saya meneladani Kristus dan saya terapkan itu, anak-anak juga harus meneladani saya. Jangan sakit hati kalau anak-anak kita, jangan bilang, aduh bapak orang ngasih ini, kalau sekolah harus punya ini, harus. Jangan buat bapak orang jadi bapak kita. Jangan, saudara. Kalau orang tua kita mendidik kita dalam menderita, mungkin uang jajan kita berapa lah, uang jajan orang banyak, kita mungkin enggak apa-apa. Dan memang begitu, saudara-saudara. Orang pakaiannya hebat-hebat, kita sederhana saja. Karena belum yang sekarang ini menentukan, akhirnya hanya nanti menentukan, saudara-saudara. Kita kan salah, apa yang diminta anak kita dikasih. Apa begitu teladan Kristus? Kan enggak. Bertahun-tahun kita bilang, Tuhan minta ini, Tuhan bilang sabar. Kita minta lagi, Tuhan begini-begini. Tuhan bilang, enggak, satu saat kalau sudah kebutuhanmu ku berikan. Ya, kan nggak bisa kita minta, Tuhan aku penting uang sekian juta. Tuhan bilang enggak, kebutuhanmu baru 1 juta saja, itu kebutuhanmu. Kalau ku kasih nanti 2 juta, kau tinggalkan aku, kau berpoya-poya, kau bergantung kepada itu. Tuhan kasih. Makanya saat Tuhan mengajari kita berdoa, apa doa Tuhan Yesus saat kita mengajari kita? Berikanlah makanan kami secukupnya. Ya, berikanlah hari ini makanan kami secukupnya. Latihan apa ini? Latihan untuk kita belajar dalam penderitaan, tapi jangan berbuat dosa. Ya, kita kan seringkali salah. Tuhan, berikanlah hari ini makanan kami 1 minggu. Jadi kerja aku 1 hari untuk 1 minggu. Makanya kita datang kepada Tuhan hanya sekali-sekali saja. Tapi setiap hari berikanlah kami. Ada kalimat hari ini ya, coba dicari dulu ayat itu supaya jangan salah saya, saudara-saudara. Berikanlah kami hari ini. Supaya apa? Setiap hari kita datang kepada Tuhan. Setiap hari bergantung kepada Tuhan. Dan setiap hari diajar Tuhan. Kita mungkin rasa kurang menurut kita, tapi Tuhan bilang itu cukup. Ya, kita bilang Tuhan kurang, Tuhan katakan cukup. Ya, coba doa Tuhan Yesus Matius pasal yang ke-6. Ada kalimat itu ya, berikanlah kami pada, iya, ayat yang ke-11, saudara-saudara. Ya, sudah, kita akan baca bersama-sama Matius pasal yang ke-6 ayat 11. 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, kita kadang-kadang kurang Tuhan. Secukupnya makanan orang daging terus, makanan orang mewah-mewah. Kadang diajar oleh Tuhan kita makan secukupnya. Kita ingat lagi susah kita dulu. Ya, makan beras bagus saja nggak mampu kita. Beras yang paling murah kita beli. Ya, kita bisa lahap memakannya, bisa senang makannya. Sekarang kalau sudah diberkati Tuhan hebat, kita buang-buang berkat itu. Ada orang membuang berkat itu, saya tidak peduli. Saya selalu diajar oleh Tuhan secukupnya saja. Ya, tidak berlebih-lebihan, tidak berpoya-poya, sederhana saja. Ya, ini teladan pertama, saudara-saudara sekalian. Ya, teladan pertama. Teladan yang kedua, teladan dalam iman. Apa Kristus punya iman? Punya iman. Ya, selalu percaya, selalu percaya. Satu saat dia punya pengikut 5.000 orang, baru laki-laki dihitung, belum anak-anak, belum perempuan, punya tamunya banyak, pengikutnya. Dia nggak punya apa-apa, sementara orang sudah petang mau pulang. Ya, tapi belajar punya iman. Teladan iman harus kita praktekkan. Ya, lalu disuruh kepada murid-muridnya. Ini orang sudah petang, gimana mereka makan? Wah, murid-muridnya bilang, Guru,
Kalau kita siapkan makan berapa dinar itu, siapa yang bisa menyediakan tiba-tiba dapur umum untuk kasih makan sekitar 15.000 orang kurang lebih, saudara-saudara. Ya, tapi Tuhan katakan kau harus kasih dia makan karena percaya, karena Yesus punya iman bahwa Tuhan sanggup, Bapa di surga sanggup memberikan bahkan lebih dari yang dia minta. Teladankan iman kepada anak kita. Teladankan iman kepada keluarga kita. Jangan ketika kekurangan saling ribut gara-gara kau, gak, jangan. Ya, coba dibantu saya Injil Matius dicari, saudara-saudara ya. Karena Kristus punya iman, dan iman inilah kita teladani dalam hidup kita. Jangan pernah teladani kemewahan orang, kehebatan orang, jangan, saudara-saudara ya. Matius waktu memberikan makan 5.000 orang, pasal 14. Pasal 14. Iya. Demikian pasal 14 ayat yang ke-13 mulai saya baca ya. Saudara perhatikan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi datang orang sekian banyak, saudara. Padahal Tuhan tadi rencananya menyingkir, tidak terlalu sibuk, beristirahat. Tapi perhatikan, banyak sekali orang datang, tergerak. Saya katakan kalau kita tergerak menolong seseorang, itu berarti Tuhan mau mengadakan mujizat. Banyak kita digerakkan Tuhan. Tuhan tergerak hatinya tadi, saudara-saudara. Belas kasihan menyembuhkan orang sampai ngasih orang makan. Tergerak hatinya. Aduh, orang banyak ini gini, kasihan sekali jalan sudah gini, ayo tergerak hatinya. Lalu saya ulangi, kapan Tuhan tergerak menolong hidup kita? Karena melihat orang banyak ini berjalan dari darat, berjalan terus, sangat lelah mereka mencari Yesus. Lalu Tuhan tergerak. Gimana caranya kita menggerakkan hati Tuhan? Ketika kita sungguh-sungguh dengan perjuangan mencari Yesus, berjuang untuk beribadah, untuk berdoa, saat itu tergerak Tuhan. Ya, tergerak Tuhan kepada kita. Ya, saya jadi hamba Tuhan seringkali begitu. Jadi pengerja pun ada istilah kami, bekerjalah sampai Tuhan iba terhadap kamu, sampai Tuhan tergerak menolong. Kita sudah mati-matian melayani, mati-matian bekerja, orang gak tergerak menolong kita, gak peduli dengan kita. Tapi saat itulah Tuhan tergerak. Kalimat ini saudara-saudara, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka. Saudara baca tadi di ayat itu, orang banyak itu mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi orang banyak ini capek, dari pagi ada yang jalan darat sampai petang untuk mencari Yesus. Ya, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan dan memberi mereka makan. Itulah Yesus, saudara. Tapi sekarang Yesus nggak punya apa-apa, tapi dia belajar punya iman. Kita baca ayat 15. Sama-sama perhatikan 15, 1, 2, 3. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Coba saudara-saudara, saya selalu berkata, ya, kalau kita sudah lelah berjuang untuk mencari Yesus, bukan hanya kesembuhan kita dapatkan. Tadi orang-orang ini disembuhkan Tuhan, tapi makan kita pun
Masa depan kita pun Tuhan perhitungkan. Gak mungkin mereka pulang nanti mereka pingsan di jalan, di ayat yang lain begitu. Kau harus mereka kasih makan. Tapi Yesus gak bawa apa-apa. Dan Yesus belajar punya iman bahwa orang banyak ini pasti sembuh dan pasti dikasih makan, pasti mendapat makan. Supaya kita belajar, ini teladan kedua, teladan iman. Ya. Tadi teladan pertama, menderita jangan berdosa, menderita sampai bisa jadi berkat, bisa membawa orang diselamatkan. Teladan kedua sudah, supaya punya iman. Ya, mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus berkata, ayat 18 saya berkata, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Dikasih saudara-saudara. Ya, menurut orang ini apa gunanya cuma 5 roti 2 ikan? Orang yang sudah kelaparan ini 5.000 lebih. 5.000 kalau hitung laki-laki, perempuan, anak-anak mungkin puluhan ribu saudara-saudara. Ya, mau bikin dapur umum siapa masaknya? Belanjanya dari mana? Masaknya berapa lama? Orang sudah mau menjelang malam. Tapi Tuhan punya iman. Dia percaya. Orang yang punya iman itu praktiknya begini saudara-saudara. Setelah mendapat berkat, dia berdoa dan dia bagi-bagikan. Saudara gak punya iman itu gak mau berdoa saat menerima berkat, gak mau membagi-bagi saat kita menerima berkat. Makanya kita gagal menjadi contoh iman. Perhatikan, dia punya iman. Setelah dia membawa, Yesus bilang bawalah kepadaku dan kemari. 19 lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dia percaya Tuhan sanggup mengadakan. Ayo semua duduk, tenang, duduk semua di rumput. Karena Yesus percaya kalau dia punya iman bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Iman kita saudara-saudara. Ya, mereka duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit. Dia berdoa. Saudara, ketika saudara dapat berkat, doa dulu kita. Jangan sibuk berantem. Punya berkat dikit langsung berantem. Sekian sama aku, sekian sama aku, sekian sama aku. Ada berkat justru kita berdosa. Saling iri, saling benci. Kok punya dia lebih banyak, punya aku kok sedikit. Ya, tanda orang punya iman dan contoh iman ketika kita nggak punya apa-apa. Gak ada, padahal kebutuhan kita begitu banyak. Berpercaya, miliki iman. Karena kita punya iman, maka kita berdoa. Seperti Yesus tadi, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Perhatikan, setelah berdoa, jadi contoh iman itu begitu. Ketika saudara dapat berkat, berdoa dulu, Tuhan terima kasih. Saya seringkali ketika mendapat berkat, seringkali saya berdoa, Tuhan, dia berikan ini bukan sisa-sisanya, bukan kelebihannya. Mungkin dia digerakkan Tuhan dari tidak ada jadi diberikan sama saya. Anak kecil tadi kan saudara tahu, itu bekal dia, bontot dia, untuk dia aja nggak cukup semestinya. Ya, tapi tergerak mau dia berikan. Jadi kalau kita diberikan oleh orang lain, seringkali juga saya pengalaman itu. Bukan karena kelebihannya, karena digerakkan Tuhan dia. Saya banyak pengalaman membawa anak ini sekolah, seringkali digerakkan Tuhan. Orang yang mungkin gak punya juga, tapi digerakkan oleh Tuhan. Dan dia juga dipelihara Tuhan. Jadi ketika kita tergerak, bukan kita kehilangan, justru kita mendapat lebih. Coba seperti anak kecil ini, murid-muridnya bilang, Tuhan di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Di ayat yang lain berkata punya anak kecil. Ya, ketika murid-murid bilang, nak, minta sini rotimu. Ya, tergerak hatinya. Iya ya. Dia nggak bilang, nangis. Dia enggak, nanti sama aku kurang ini, cuman 5 roti 2 ikan. Nanti bapakku marah. Tergerak juga hatinya. Dia kasih. Dan ketika dia tergerak tidak ditahan, pasti berkatnya berlimpah. Kita pelit kita. Ketika kita mau lihat, sama aku aja kurang, boro-boro mangga lihat tuh halak BBP orang. Enggak terjadi mujizat.
Setiap kita digerakkan Tuhan. Saya seringkali juga gitu, tergerak. Ya, digerakkan Tuhan, ayo beri, ayo beri. Seharusnya untuk saya aja nggak punya, tapi saya beri. Supaya terjadi mujizat. Inilah contoh iman, saudara-saudara. Kalau saudara memberi karena kelebihan kita, nggak pernah terjadi mujizat. Orang pun bisa lakukan itu. Diberi karena nggak penting lagi sama dia. Ya, itu nggak iman. Tapi kalau kita belajar tentang iman, ya, kita pun butuh, kita pun kurang, tapi kita tergerak untuk memberikannya. Setelah di tangan Yesus 5 roti 2 ikan itu, dia berdoa. Doa ini mengadakan mujizat luar biasa. Setelah Yesus berdoa, enggak dia bilang, murid-muridku makan dulu ya, setelah kenyang aku nanti baru ada tenagaku untuk kasih mujizat. Enggak. Yesus juga belum apa-apa. Perhatikan ayat ini, ayat 19 kita baca bersama. 1:19 ya, 1, 2, 3. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah mengambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Coba. Murid juga enggak, sama akulah dulu ini. Kalau sudah kenyang aku nanti ada tenaga aku membagi-bagi. Enggak. Murid juga enggak makan duluan. Yesus juga enggak, murid-murid juga enggak. Bagi dulu, bagi. Saat kita membagilah terjadi mujizat Tuhan sangat luar biasa. Itulah orang beriman, itulah contoh iman. Saya sangat sedih ketika ada orang enggak mau membagi. Membagi kalau sudah sisa-sisa. Ya, saya ingat tahun-tahun yang lalu, gak usah saya sebutkan namanya, saudara-saudara. Wah, dia punya pelihara ayam banyak sekali. Ya, gak pernah tergerak untuk mengantarkan ke pastori entah satu pun. Ya, tapi begitu sudah mulai sakit, ngarosahit nangabut dilon, saudara-saudara. Nggak mulai kedinginan ayamnya tadi, itarohon. Cucunya disuruh ngantarkan sini. Om, ini ada ayam opung udah sakit, jadi nggak laku lagi dijual, dikasih, saudara-saudara. Ya, itu bukan pemberian karena iman, sudah sisa-sisa. Ya, itu sudah menghina, seharusnya menghina, tapi kita waktu itu rendah hati aja, udahlah kalau itu dari Tuhan. Ya, dimasak juga karena kita juga udah lama nggak makan ayam, udahlah sudah sakit-sakit ayamnya tadi sudah pucat-pucat, toy matahe ngani dengi badang mangalang ayam kampung batoy mah. Ya, tapi urusannya sama Tuhan dialah itu, saudara-saudara. Ya, jangan saudara-saudara, belajar kita membagi. Saat membagilah terjadi mujizat. Ya, itulah teladan iman. Kalau saudara nggak pernah membagi makan, ada kadang-kadang kita lihat nggak pernah ngasih makan satu temannya seiman. Sudah bertahun-tahun ngajak di rumah temannya seiman, itu pun berat. Ini nggak pernah terjadi mujizat. Bahasanya hanya selalu abah-abah undangan dong, nggak punya, karena nggak pernah membagi. Ya. Saat membagilah terjadi mujizat, saudara-saudara. Itulah teladan iman. Seringkali kita nggak punya apa-apa tapi tergerak, digerakkan oleh Tuhan. Pasti kita lihat mujizat. Ya, sampai pengalaman kita. Saya berikan ini bukan sisa-sisa saya, tapi saya tergerak. Digerakkan oleh Tuhan. Besok kita lihat lebih dari itu dikasih Tuhan kepada kita. Ya. Coba dilanjutkan ayat ini tadi. Setelah Yesus mengucap syukur berkat, memberikannya, membagikannya kepada banyak orang. Hasilnya kita lihat ayat 20, 1, 2, 3. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan yang sisa, 12 bakul penuh. 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, belum dihitung.
Menghitungnya aja laki-laki aja. Coba kalau hitungnya sampai perempuan, aduh udah ribut kali. Itu pun murid-muridnya sudah oh ini laki-laki aja dihitung 5.000. Saudara-saudara, apa kita pelajari dari sini? Contohlah iman. Saya ulangi seringkali, jemaat yang paling susah adalah jemaat yang tidak mau membagi-bagi. Bertahun-tahun saya melayani Tuhan, saya melihat jemaat yang paling pelit. Untuk dirinya aja nggak cukup. Ya, makin habis. Tapi kita lihat jemaat, kadang-kadang dari dirinya aja pun dibagi. Saya bertahun-tahun melayani. Ya, ada jemaat yang nggak punya apa-apa pun, namanya untuk pekerjaan Tuhan, namanya untuk hamba Tuhan. Dia tergerak, kadang-kadang gak sampai hati kita. Ya, pernah saya di Kalimantan dulu, tak tahu sudah meninggal ini, Mbah Gono namanya di Kalimantan. Ketika kita punya sesuatu program, dia bilang, Om ini tabungan saya. Tabungannya hanya ditabung-tabung hasil menjual ubi. Ya, dikasih saudara-saudara. Dia pun gak nikmati. Kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Luar biasa berkatnya Tuhan, dibalas oleh Tuhan. Tapi kita lihat orang kalau sudah untuk pekerjaan Tuhan menghindar. Jangan saya, si anulah. Kita ingat di masa-masa lalu kita mau beli, ayo kita mau pasang AC, kita beli proyektor, kita beli ini. Ada orang gak tergerak hati, padahal punya. Kita lihat akhir hidupnya nanti. Akhir hidupnya kita tengok. Ya. Makanya kita saudara-saudara sekalian, contohlah iman yang ada bagi Kristus. Contohlah iman Rasul Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Contoh iman saudara-saudara. Dan anak-anak kita pun mencontoh itu nanti. Ketika dilihat orang tuanya selalu berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saya dulu agak geli juga melihat mama saya kalau datang tamu penginjil Perbari Tanauli. Ya, kami jarang makan ayam, saudara-saudara. Bayi ipe mau lombar binda dong mula asa ngolong mengalam jagal. Tau baru anon badung mabinda. Mau ngamar binda baru mapir butuhan ibon. Boy dipukul maliting-liting butuhan alan diputong na mengalang jagal. Alay selebihnya tidak ada, saudara-saudara. Tapi hebat ketika datang tamu, mama kami motong ayam. Dalam hati kita, hebat kali tamu ini ya, datang-datang makan enak. Kami yang sudah pelihara ayam mati-matian, bau taiknya, tapi kami nggak dapat apa-apa. Kita lihat saudara-saudara, orang tua kita gitu. Ayo, tamunya tadi kita tengok. Kami dulu kalau datang tamu nggak boleh nampak di depan tamu, masing-masing keluar. Tetapi kita intip dari pintu itu, tamunya mengalangnya teh. Ya, ajak terus nanggoi tinggal pedang, tinggal non gari-gari ada sayap-sayapnya, saudara-saudara. Dalam hati kita kenapa lah begitu? Tapi orang tua kita mengajar apa yang diajarkan di situ, belajar membagi. Anaknya aja nggak dikasih makan sehebat begitu, tapi dia kasih. Mula-mulanya hati kita nggak terima, tetapi kemudian kita ikuti. Kemudian kita tahu apa kata orang tua kita. Yang kami tabung ini, kalau ku kasih kamu sekarang makan ayam hanya di situ saja saat itu. Tapi kalau ku kasih sama hamba Tuhan, besok puluhan ayam bisa kau nikmati. Ya, saya hanya menaburkan. Ya, dan hasilnya nanti kau akan nikmati. Makanya sampai sekarang orang tua kita bilang, apa yang kami tabur itu dulu, kalau kau punya iman, pasti kau tuai nanti. Kecuali kau nggak punya iman. Makanya keluarga kita bisa kita lihat. Apa yang ditaburkan orang tua kita kepada hamba Tuhan, membagi kepada hamba Tuhan, dituai oleh anak-anaknya yang bisa meneladani itu. Tapi anak-anaknya yang tidak meneladani, anak-anaknya nggak mau meneladani. Boro-boro ngasih hamba Tuhan, aku aja kurang. Dia nggak menuai. Tapi kita yang meneladani Kristus, meneladani orang tua kita, kita praktekkan jalur iman itulah kita tuai berkatnya.
Ya, kami beberapa saudara ada yang nggak mau meneladani iman orang tua. Kasihan saudara-saudara. Makan pun terancam, anak-anak nggak beres. Kenapa? Karena nggak teladani iman orang tuanya. Dalam hatinya aja orang tuaku ini gini kok jahat. Apalagi dulu kalau kasih perpuluhan, kami heran. Begitu panen mama kami, karena kami yang tahu berapa banyak. Ini kan kalau kami di kampung dulu setiap Desember udah panen. Lalu setiap menjemur, mama saya selalu ada embernya menghitung. Jadi sini tempat kami 1 ember, 2 ember, 9 ember, 10. Ya, ke-10 ini harus untuk hamba Tuhan. Gak boleh salah. 1 ember masukkan di karung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke 10 gak boleh masuk ke karung itu lagi. Kasih untuk hamba Tuhan. Selalu begitu. Hitungan 10 untuk hamba Tuhan. Hitungan 10 untuk perpuluhan. Dan tahu betul kita, saudara-saudara, ngasih 1/10 dalam hati kita. Enak kali lah pendeta itu datang-datang udah capek kita mempanen, tapi datang pendeta ngasihnya. Karena belajar membagi. Dan saat itu enggak pernah kita selalu berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan berlimpah. Ya, belum lagi ayah kami kalau sudah menjual haminjonnya, kemenyannya di zaman dulu. Ya, langsung dibilang ini itu perpuluhan, ini perpuluhan hamba Tuhan. Tambah lagi setiap datang hamba Tuhan, bukan hanya perpuluhan, setiap datang hamba Tuhan, mama saya kasih begini, saudara-saudara. Dikasih amplop sama saya. Ya, bukan untuk saya. Tapi mama saya bilang nanti salamkan sama orang om itu. Dalam hatiku aku nggak pernah menikmati uang semacam begini. Ku tengok, banyak juga ya. Harus saya salamkan, saudara-saudara. Demikian itu saya, kakak-kakak saya, ayo salamkan nanti sama hamba Tuhan itu. Kita salamkan, saudara-saudara. Apa kata hamba Tuhan itu? Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, begitu dapat berkat ini, Tuhan memasuk-masuk, Tuhan memberkati. Kita aminkan itu. Amin, amin. Diberkati Tuhan. Teladan kita di dalam iman. Dan Rasul Paulus lakukan itu, murid-murid Tuhan juga lakukan itu, saudara-saudara. Jadi kita teladan di dalam iman kita. Ya, mungkin anak-anak kita tanya, kenapa masih begitu? Ya, kita sedang menabur. Kita sedang menabur. Galatia berkata kalau kita menabur pasti kita menuai. Ya, Galatia, saudara-saudara sekalian. Ya, dikit lagi Galatia. Iya, Galatia pasal berapa ini, saudara? Dicari dulu ayatnya. Ya. Iya. Jika kita tidak menjadi lemah, berarti tetap punya iman. Lemah iman kita, tinggalkan iman, nggak menuai. Makanya ada kalimat jika tidak menjadi lemah. Ya, Galatia pasal terakhir, saudara-saudara, ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Galatia 6, ya, Galatia 6 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Dalam hal memberi Tuhan tidak bermain-main. Ya, dalam hal memberi Tuhan gak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Terutama dalam hal memberi. Tuhan gak main-main di dalam memberi. Perhatikan 20 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Perhatikan 9 sama-sama. 9, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Kenapa nggak menuai? Nggak punya iman. Tinggalkan Tuhan. Nggak sungguh-sungguh beriman. Tadi sudah saya sebutkan. Kalau kita ikuti teladan orang tua kita yang punya iman, apa yang ditaburkan itu akan berhasil bagi kita. Kan ingat Abraham. Seringkali Tuhan bilang karena Abraham, keturunannya selalu begitu sampai sekarang, karena iman Abraham. Karena imannya Abraham, Tuhan gak bermain-main tentang berkat. Negara Israel dulu susah sekali, sampai sekarang banyak masalah. Tapi karena imannya Abraham, selalu mengalir kepada anak-anaknya. Bahkan kita juga berkat imannya Abraham bisa mengalir kepada kita. Apa yang diperbuat Abraham? Gak bermain-main dia dalam hal memberi. Ya, gak bermain-main dia dalam hal memberi. Jadi setiap kita memberi dengan sungguh-sungguh. Abraham setiap kemana-mana, kita lihat dulu contoh iman Abraham. Setiap dia pergi kemana, apa yang duluan diusahakan? Bangun mezbah, potong lembunya, kasih sama Tuhan. Setiap tempat di mana dia lakukan, bikin mezbah, kasih persembahan kepada Tuhan. Setiap kemana. Ya, itu orang punya iman. Itu contoh iman. Ya, datang tamunya, ya, dikasih paling hebat, paling bagus, dikasih kepada tamunya. Mana yang terbaik, terbaik itu diberikan. Menabur terus. Ya, makanya saya bilang kalau orang tua menabur, nanti anak-anaknya yang menuai. Ishak, Yakub, sampai sekarang keturunan Abraham itu menikmati apa yang sudah diimani Abraham. Ya, setiap kemana-mana bangun mezbah. Ya, mungkin istrinya lihat gimana suami saya ini mana-mana bangun mezbah. Lot pun heran, ini Abraham ini kemana-mana bangun mezbah. Ya, sementara dia enggak. Ya, selalu gitu, selalu memberi. Ya, satu saat paling terakhir Tuhan katakan, Abraham, kau sudah mendapat anak yang sudah lama kau nantikan, persembahkan Ishak. Persembahkan Ishak itu. Dia juga enggak tahan-tahan. Karena dia percaya, karena dia punya iman. Karena dia percaya Tuhan sanggup membangkitkan, menggantikan anaknya yang sudah dipersembahkan itu pun. Bahkan dari mati pun akan bisa hidup. Ya. Lalu dia berangkat, dipersembahkan. Saudara-saudara, Tuhan melihat dan Tuhan ganti. Kita yang seringkali tidak punya iman untuk memberi. Anak-anak kita kesasar, anak-anak kita susah, generasi kita menderita. Kenapa? Karena nggak punya iman untuk memberi. Ya. Dan betul begitu sudah sampai ke sana, sama pembantunya dibilang, sama hamba-hambanya dibilang bukti imannya, kalian tinggal di sini ya, aku sama Ishak pergi mempersembahkan persembahan. Lalu anaknya tanya, Pak, kata bapak kita mau memberikan persembahan, aku kan sudah bawa ini kayu bakar, apinya pun sudah ada di sini, mana Pak korbannya? Apa kata Abraham? Tuhan akan menyediakan. Kita sulit membilang sama anak kita Tuhan menyediakan. Pak, apa kebutuhan saya Pak? Penting ini, saya penting ini. Sulit kita bilang, nah Tuhan menyediakan. Percayalah, pasti Tuhan sediakan. Ya, dia punya iman. Kami akan pulang. Sama pembantunya tadi dibilang kami akan pulang. Ya, sama Ishak dia bilang Tuhan akan menyediakan. Itulah punya iman. Kita yang gak punya iman yang sulit memberi. Kalau sudah kuberikan nanti aku aja boro-boro gak punya, hilang saudara-saudara. Ya, dan betul Tuhan sediakan persembahan untuk dia. Makanya disebutkan, apa disebutkan tempat itu? Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Itulah punya iman saudara-saudara. Ya, dan anak-anaknya kalau praktekkan imannya Abraham, Ishak juga lakukan itu. Yakub juga lakukan itu. Keturunannya orang Israel 12 lakukan terus, nggak pernah berhenti berkatnya, terus mengalir sampai hari ini. Teladanilah iman. Ya,
Saudara harus teladan iman. Saya ulangi, kalau teladan kemewahan kita berikan dalam keluarga, dalam anak-anak kita, menderita kita pada ujungnya. Ketika nggak punya uang kita, hati kita dimakannya. Ketika kita nggak bisa kasih hati kita, jantung kita dimakannya. Sampai kita kiamat meninggal. Kenapa? Karena kita tidak pelajari bagaimana teladan dalam hal iman. Baru 2 kita pelajari ini, saudara-saudara sekalian, waktu kita rupanya sudah habis. Besok kita pelajari lagi. Jadi Rasul Paulus berkata, saudara-saudara ikutilah teladanku. Mulai dari teladan dalam penderitaan sampai teladan dalam iman. Tuhan memberkati kita. Kita akan persiapkan diri kita untuk masuk di dalam doa kita. Saudara-saudara sekalian, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari nyanyian Psalm 92, dari nyanyian Psalm. Kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam doa. Belajar meneladani Kristus, meneladani hamba-hamba Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa kita. Siapakah hamba ini Tuhan yang mendapat belas kasih-Mu? Dengan rasa syukur kita naikkan pujian ini. Siapakah hamba ini Tuhan? Siapakah hamba ini Tuhan yang mendapat belas kasih-Mu, yang mendapat belas kasih-Mu melalui firman yang dibukakan, melalui firman yang dibukakan, dan Roh Kudus yang telah Kau curahkan. 2, semakin nyata pribadi, semakin nyata. Naikkan pujian ini. Kita mengaku segala kebaikan Tuhan bagi kita. Di dalam firman yang terima, nyatalah pula cacat celahku yang tersembunyi di dalam diri. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Pernyataan kasih-Mu pada. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang ulurkan tangan-Mu kepada Tuhan, katakan terima kasih. Bersyukur kita punya teladan. Yesus teladan kita. Teladani penderitaannya, teladani imannya. Terima
Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang Tuhan. Lagi turunkan tangan, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu meneladani penderitaan. Jangan ragu-ragu meneladani iman percaya. Engkau teladan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus untuk tanpa perkataan hanya hanya Jangan salah kita. Jangan cari teladan di luar Kristus. Jangan meneladani di luar Kristus. Akhir hidupnya adalah kebinasaan. Tapi kalau kita meneladani Kristus, kita punya surga. Tuhan sediakan surga. Tuhan sediakan kota Yerusalem baru. Tanpa berkata rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Sambil ulurkan tanganmu kepada Engkau teladan kami Tuhan. Meneladani penderitaanmu, meneladani imanmu Tuhan Yesus. Semua menyembah Tuhan, semua berseru, agar mampu kita meneladani penderitaan Kristus, mampu meneladani iman. Ini teladan yang membawa kita kepada kekekalan. Jangan teladani orang dunia, jangan teladani orang di dunia ini, kita binasa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berbahagia punya Kristus, punya hamba-hamba Tuhan yang menjadi teladan bagi kami. Sehingga kami tidak meneladani orang dunia, tidak meneladani orang-orang yang hebat di luar Kristus, tapi kami meneladani Kristus, terutama dalam penderitaan. Seringkali kami diizinkan Tuhan menderita. Saat kami menderita, kami berseru, kami berdoa. Dan saat kami menderita bisa menjadi berkat bagi orang lain, sampai bisa membawa orang berdosa datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu siang hari ini sanggup mengubahkan kami Tuhan. Tidak kami mencari teladan dari yang lain. Pakai kami meneladani Kristus, meneladani para hamba-hamba Tuhan, sampai kami menjadi teladan. Kalau kami sebagai suami, teladan kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga. Kalau kami seorang ibu, pakai kami menjadi teladan ya Tuhan. Karena nasib keluarga kami juga tergantung bagaimana iman orang tuanya.
Ampuni orang tua seringkali tidak menjadi teladan. Tapi hari ini kami belajar sebagaimana Abraham menjadi teladan dalam iman. Anak-anaknya diberkati, keturunannya diberkati, sampai kami hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Tidak meneladani apapun di dunia ini. Engkau teladan bagi kami Tuhan. Bagian kami bukan hanya di dunia ini, tapi Engkau sediakan kota Yerusalem baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami akan memberikan persembahan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita naikkan pujian kita ayat yang ketiga, ayat yang ketiga. Betapa dalamnya ku jatuh. Kita berikan persembahan kita. Kuasa mengangkatku, membaharui semua sangku, selalu memandang korban-Mu Tuhan. Empat, firman-Mu jadi kesukaan. Amin. Biar ku simpan dalam hati, biar ku simpan dan ku hayati sebagai bukti kasih-Mu pada. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumpuan. Sekali lagi angkat tangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Amin. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumpuan hidupku. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, terutama firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagian penghasilan kami sesuai dengan janji-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami sepanjang minggu ini, lindungi kami, jauhkan dari tangan-tangan jahat, dari kecelakaan, dari bencana alam, dari maut. Engkau selalu memagari kami Tuhan sepanjang minggu ini. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami, pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Ingatkan hati kami untuk selalu bersyukur datang kepadamu. 3 macam ibadah kami di tempat ini, biarkan kami belajar setia ya Tuhan. Karena apa yang kami lakukan ini bukan hanya untuk diri kami, untuk generasi kami, untuk anak-anak kami. Mereka akan menuai apa yang kami taburkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat negara ini.
Biar negara kami ini aman, damai, sejahtera. Mampukan pemerintah kami untuk bisa melepas dari bermacam krisis ini Tuhan. Berkati gereja-gereja, terutama kami di GPT. Berkati kami, berkati para hamba-Mu, berkati sidang jemaat-Mu semua. Berkati keluarga kami yang belum bertobat. Biarlah Roh Kudus mengajar mereka agar mereka tidak mati di dalam dosa-dosanya. Kirimkanlah para hamba-Mu, buka hati mereka. Setiap pergumulan itu membuat keluarga saudara-saudara kami bertobat. Orang tua kami juga di masa tuanya Tuhan, selalu kami mohon bimbingan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan ada bagi mereka. Anak-anak kami dalam setiap perjuangan di bangku sekolah, di bangku kuliah, di pekerjaan Tuhan, pakailah anak-anak kami, perlengkapi, cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Siang hari ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Ulurkan tangan-Mu kepada Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.